Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Hidup dalam Rencana Tuhan. Kita baca satu ayat dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-11, saya akan bacakan. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup di dalam dunia ini dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Seperti satu perabot yang indah yang akan dia bentuk, dan perabot itu nanti akan diletakkan di rumah Allah. Siapapun kita, sebagai orang-orang percaya, Allah mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Hidup ini bukan hanya sebatas hidup begitu saja, tetapi Tuhan menuntun membawa kita kepada satu rancangan yang indah dalam hidup ini. Kalau saya berdoa pagi maupun siang ataupun malam, saya selalu katakan kepada Tuhan, Tuhan, bawa aku dalam rencana-Mu. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Tuhan membawa saya dalam rencana Tuhan, pasti rencana Tuhan itu indah. Yang walaupun memang untuk mencapai satu rencana yang indah itu harus banyak melewati lika-liku kehidupan, suka dan duka harus kita lalui. Tetapi yakin dan percaya akan indah pada waktunya. Bagaimana caranya kita untuk masuk dalam rencana Tuhan? Yang pertama ialah kita harus terus melekat dan selalu mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan keluar dari kehendak Tuhan. Kita jangan lari daripada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita keluar dan lari, maka kita tidak masuk dalam rencana Tuhan yang indah itu. Kita harus hidup melekat, dekat kepada Dia, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, supaya kita hidup dalam rencana Tuhan, kita harus menemukan visi Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-11 tadi, mengatakan bahwa tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangannya turun-temurun. Saya mau katakan pada kesempatan ini, Tuhan menghadirkan kita ke bumi ini bukan hanya sekedar kita hidup, sekali lagi saya katakan. Tetapi ada visi Tuhan yang harus digenapi dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itu visi daripada Tuhan terhadap hidup kita. Kita harus menemukan itu. Selanjutnya, untuk kita hidup masuk dalam rencana Tuhan ialah mengimani bahwa tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita.
Kita harus imani. Tidak ada yang bisa menggagalkan. Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus, dia mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39, kita bacakan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus mengimani bahwa tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apapun itu. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 sampai yang ke-39 yang baru saya bacakan. Biarlah ini kita imani terus di dalam kehidupan kita. Bahwa keberadaan kita di dalam dunia ini semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Dan Dia membawa kita kepada satu rencana yang indah dalam hidup ini. Kita jangan lari dari rencana Tuhan. Satu tokoh Alkitab, Yunus, ketika dia diutus ke Niniwe, dia melarikan diri ke Tarsis. Dan singkat kata, dia harus dibuang ke laut dan akhirnya dimakan ikan besar dan akhirnya dimuntahkan juga di pantai Niniwe. Ini satu hal yang luar biasa. Dia mau lari dari rencana Tuhan. Tetapi Tuhan baik. Di dalam mulut ikan, Yunus bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan akhirnya dia kembali dalam rencana Tuhan. Dia ingin menjadikan kita sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita perlu taat setia kepada Tuhan. Kita harus masuk dalam rencana Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, Dia akan membawa kita naik terus. Tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak turun tetapi naik ketika kita ada dalam rencana Tuhan. Memang saya mau katakan sekali lagi, ada banyak hal-hal yang ingin memisahkan kita dengan kasih Kristus. Ujian, pencobaan, sakit, penyakit, tekanan. Ini kadang-kadang yang iblis pakai untuk menggagalkan rencana Tuhan, supaya kita lari dari Tuhan. Ketika kita lari dari Tuhan, maka kita keluar dari rencana Tuhan. Maka gagallah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang dikehendaki oleh iblis. Kita harus tetap teguh, berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti Rasul Paulus, apakah yang dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus? Penderitaan, keaniayaan, dan lain sebagainya. Tidak kata Rasul Paulus. Dia tetap ada dalam rencana Tuhan. Dan akhirnya Rasul Paulus mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Menjadi satu perabot yang indah di rumah Tuhan. Yusuf mengikuti rencana Tuhan. Dia dibentuk menjadi satu yang indah lewat proses yang panjang, dan akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Sore hari ini, pada kesempatan ini,
kita akan menjadi orang yang luar biasa ketika kita ada dalam rencana Tuhan. Katakan kepada Tuhan dalam doa kita, Tuhan, mari bawa aku dalam rencana-Mu yang indah. Dan Tuhan akan membawa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.